Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Ulumul Quran, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengantar Ulumul Quran yang nanti saya akan membahas mulai dari definisi hingga kompilasi. Untuk pokok bahasan, pada kesempatan kali ini nanti akan saya jelaskan tentang pengertian Ulumul Quran, ruang lingkup kajian Ulumul Quran, sejarah perkembangan Ulumul Quran, proses pewahyuan Al-Quran, serta sejarah kodifikasi Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oke, langsung saja kita mulai. Saya mulai dari definisi Ulumul Quran atau ta'rifu Ulumul Quran dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mana Al-Qattan. Di sana disebutkan bahwa Ulumul Quran huwa al-ilmu alladhi yatanawalu al-ibhas al-muta'alliqata bil-Quran min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Quran wa tartibihi wa ma'rifatil makki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih la ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Quran. Terjemahan bebas dari penjelasan ini adalah bahwa Ulumul Quran yaitu ilmu yang menyajikan. Yatanawal itu bisa berarti menyajikan, bisa berarti mendiskusikan, bisa berarti membahas, ya. Tapi karena ada kata al-ibhas di sini, maka yatanawal di sini lebih condong saya artikan dengan menyajikan. Menyajikan beberapa pembahasan al-ibhas, ya. Bahasan-pembahasan yang berkaitan hubungan dengan Al-Quran. Jadi Ulumul Quran itu secara gampang kita maknanya adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Menyangkut apa saja min haitsu ma'rifati asbabin nuzul. Ya. Dari segi atau menyangkut dari sisi pengetahuan atau pemahaman tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran, wa jam'il Qur'an wa tartibihi, proses pengumpulan Al-Quran serta mengurutkannya, ya, mulai dari nanti Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surat An-Nas dalam Al-Quran itu, wa ma'rifatil makki wal madani, pengetahuan tentang makiyah dan madaniyah, lalu wan nasikh wal mansukh, tentang nasikh dan mansukh, ayat-ayat yang menasakh dan ayat-ayat yang dinasakh, wal muhkami wal mutasyabihi,
ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, la ghairi dzalika mimma lahu sulatun bil Qur'an, serta hal-hal lain yang ada hubungannya atau berkaitan atau ya, hubungan dengan Al-Qur'an. Jadi pokoknya intinya bahwa ulumul Qur'an itu ilmu-ilmu, ya, sekumpulan ilmu yang di dalamnya adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi nanti ruang lingkupnya cukup banyak, ya, ada beberapa ruang lingkup atau bahan kajian dalam ulumul Qur'an itu yang secara umum sudah saya sampaikan pula di RPS yang saya bagikan kepada kalian. Di situ adalah hal-hal yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ini definisi yang paling sederhana. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang dinilai ibadah bagi orang yang membacanya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup atau diakhiri dengan surat An-Nas, yang diturunkan secara mutawatir. Jadi turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu tidak sekaligus 30 juz langsung turun begitu saja, tetapi secara berangsur-angsur. Ilmu-ilmu yang membahas seluk-beluk Al-Quran. Seluk-beluk itu tadi bisa menyangkut asbabun nuzul, menyangkut nasikh mansukh, menyangkut bagaimana proses pengumpulan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur, maka otomatis ketika turun itu tidak langsung terkumpulkan dalam satu kitab, sebagaimana yang kita temui saat ini. Lalu di sini saya tambahkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang mengkaji tentang aspek-aspek yang harus dikuasai seseorang untuk bisa mengamalkan Al-Quran secara komprehensif. Nah, ini di mata kuliah ulumul Quran itu tidak hanya kita diajak untuk mengetahui apa itu Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu turun, lalu bagaimana Al-Quran itu dibukukan atau dikumpulkan, tidak. Tapi lebih dari itu, bahwa ulumul Quran ini mengajak kita untuk mampu menjadi orang yang memahami Al-Quran secara komprehensif, serta nantinya bisa mengamalkan Al-Quran secara komprehensif. Ya. Al-Quran itu sebuah kitab suci bagi umat Islam yang tentu harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk bisa mengamalkan Al-Quran itu tentu dibutuhkan ilmu. Dan di antara ilmu itu adalah ulumul Quran. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa belajar ulumul Quran itu hukumnya wajib. Mengapa? Karena mengamalkan Al-Quran adalah wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, bahwa wajibun, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita mengamalkan Al-Quran, hukumnya wajib. Maka segala sesuatu yang mendukung untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran, hukumnya juga menjadi wajib. Nah, hanya saja, karena ulumul Quran ini termasuk materi yang tidak mudah, artinya bagi orang awam itu barangkali dianggap sebagai materi yang agak sulit, maka kewajiban ini tentunya menjadi bisa dibilang sebagai fardu kifayah mungkin. Bagian orang tuntut untuk mampu mempelajari ulumul Quran, kemudian ia mampu menularkan kepada orang lain, ya, sehingga orang lain juga bisa memahami dan mampu mengamalkan Al-Quran secara komprehensif. Nah, untuk ruang lingkup kajian,
Ya, secara sederhana, pertama adalah meliputi hal yang berkaitan dengan nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran. Sanad, ya, bagaimana penyampaian Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sampai kepada para sahabat, hingga sampai kepada kita semua. Al-ada, al-alfaz, al-ma'ani al-muta'alliqah bil ahkam, al-ma'ani al-muta'alliqah bil alfaz. Nah, ini adalah ruang lingkup sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nanti saudara harapkan bisa mempelajari ruang lingkup ini selama 1 semester ke depan lebih mendalam lagi. Baik, berikutnya adalah tentang sejarah perkembangan. Silakan saudara nanti bisa cari berbagai referensi terkait dengan sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang jelas bahwa ulumul Quran ini tentu lahir setelah masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada saat Nabi masih hidup, tentu belum ada istilah ulumul Quran. Ya, sampai akhirnya nanti pada masa sahabat, ya, mulai dengan adanya pengumpulan Al-Quran dan terus sampai ke masa para tabi'in, tabi'ut tabi'in, masa para ulama, baru nanti akan muncul istilah ulumul Quran. Secara garis besar, ya, istilah ulumul Quran itu sendiri ada beberapa pendapat terkait sebetulnya kapan sih istilah ulumul Quran itu mulai dicetuskan. Pendapat yang paling kuat diantaranya adalah bahwa istilah ulumul Quran itu pertama kali dicetuskan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Marzuban. Dia adalah seorang ulama yang pertama kali secara tegas mempergunakan istilah ulumul Quran dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi fi Ulumil Quran. Nah, ini merupakan pendapat yang nampaknya banyak dianut oleh beberapa ilmuwan. Nanti saudara bisa mencari lebih mendalam terkait sejarah perkembangan ulumul Quran. Di sini nanti yang saya akan fokuskan adalah pada aspek mulai dari proses Al-Quran itu turun hingga pada proses kodifikasi. Oke, kita mulai masuk pada proses pewahyuan Al-Quran. Secara berurutan, Al-Quran itu diturunkan tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mewahyukan Al-Quran kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Dan Al-Quran ini sebelum sampai kepada Nabi ini telah melalui beberapa proses, yaitu bahwa Allah mewahyukan Al-Quran atau menurunkan Al-Quran secara keseluruhan itu ke Lauhil Mahfuz, Sidratul Muntaha. Lalu dari Lauh Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah atau yang disebut dengan langit dunia, Sama'id Dunya. Yang mana Al-Quran diturunkan ke Sama'id Dunya ini secara keseluruhan, atau yang sering kita sebut bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan ke Sama'id Dunya secara menyeluruh. Artinya, sebelum nanti Al-Quran itu akan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu terlebih dahulu diturunkan secara menyeluruh pada di Sama'id Dunya ini. Lalu setelah dari Sama'id Dunya, melalui malaikat Jibril, Al-Quran itu diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
secara berangsur-angsur dengan melihat kondisi atau konteks kejadian yang ada pada saat itu. Sehingga ayat-ayat Al-Quran turun itu tidak semata-mata karena Allah hendak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, melainkan dari sisi Nabi Muhammad sendiri, di situ ada aspek sosiohistoris yang menyebabkan lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk nanti disampaikan kepada seluruh umat Islam. Dan Nabi Muhammad lalu disampaikanlah kepada komunitas muslim pertama, yaitu generasi para sahabat. Lalu dari para sahabat nanti diturunkan atau disampaikan kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada para tabi'in dan seterusnya, hingga nanti sampai kepada komunitas muslim dan generasi-generasi berikutnya sampai kita semua. Artinya proses turunnya Al-Quran ini tidak hanya sebatas Allah menyampaikan wahyu tanpa ada sebab, tapi disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi sebuah solusi yang mampu menyelesaikan persoalan umat manusia pada saat turunkan itu. Ya. Maka dari itu sangat penting sekali nanti kita mempelajari yang namanya asbabun nuzul, mana dengan mempelajari asbabun nuzul itu diharapkan ketika kita mengamalkan Al-Quran tidak semata-mata hanya berdasarkan pada teksnya saja, tapi harus memperhatikan konteksnya. Karena nanti harus memperhatikan substansinya. Ya. Karena Al-Quran turun itu bukan tanpa konteks. Al-Quran turun itu sangat bergantung pada konteks, pada kondisi yang ada pada saat itu. Ya. Jadi ketika kita melihat suatu ayat, kita menafsiri suatu ayat, kita akan mengamalkan suatu ayat, kita harus melihat konteksnya, melihat asbabnya. Lalu yang poin ini adalah saya ambil dari bukunya Abdullah Said yang berjudul Pengantar Ulumul Quran. Ini adalah buku terjemahan ya, yang tentunya aslinya tidak berbahasa Indonesia, tapi sudah diterjemahkan oleh Dr. Tahiron Samsudin dan Sulkhan MPD. Beliau adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga. Baik, selanjutnya sejarah jam'ul Quran pada masa Nabi. Nah ini, Al-Quran turun kepada Nabi itu secara berangsur-angsur, dalam arti tidak langsung berbentuk kitab sebagaimana yang kita temui saat ini. Lalu bagaimana prosesnya sampai Al-Quran itu sekarang sudah berbentuk kitab 30 juz, diawali surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kaum muslimin percaya bahwa Al-Quran diturunkan pada kurun waktu antara 610 dan 632 Masehi. Itu mulai dari surat yang pertama atau ayat pertama turun, ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lalu berikutnya setelah Al-Quran itu diturunkan terus selama kurang lebih 22 tahun, ya, setelah berangsur-angsur, setiap kali Al-Quran turun itu dalam sumber yang saya temui, Nabi ini selalu memerintahkan para pengikutnya, ini para sahabat, untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran sesudah diturunkan dan juga menuliskannya. Jadi sebetulnya perintah untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu sudah langsung diperintahkan oleh Nabi. Hanya saja belum diperintahkan untuk dibukukan menjadi satu bentuk kitab. Akhirnya pada saat itu para sahabat menuliskan Al-Quran itu di beberapa media. Ada yang menuliskan di
kulit, ya, pelepah kurma, bebatuan, dan lain sebagainya. Namun karena masyarakat Arab itu mempunyai tradisi lisan yang kuat, orang Arab itu dikenal dengan kuat menghafalnya, maka mereka menganggap belum perlu untuk mengumpulkan ayat Al-Quran dalam satu buku. Ya, di samping belum ada perintah dari Nabi untuk membuat satu kitab tersendiri dari Al-Quran itu, masyarakat Arab itu juga beranggapan bahwa mereka masih mampu menghafalkan. Tidak perlu ditulis, tidak perlu dibukukan. Oh, kita masih mampu untuk menghafalkan. Nah, kurang lebih begitu anggapan masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, antara metode yang digunakan Nabi dan para sahabat dalam rangka menjaga tradisi lisan mereka adalah dengan senantiasa membacanya setiap sholat 5 waktu, maupun dalam forum-forum khusus. Jadi istilahnya untuk menjaga hafalan orang-orang Arab atau para sahabat pada waktu itu, Nabi ketika mengimami sholat atau para sahabat ketika melaksanakan sholat, itu mereka membaca ayat Al-Quran. Sekaligus untuk menjaga hafalan mereka. Dan juga diadakan forum-forum khusus. Ya, mungkin semacam restoran, begitu. Para sahabat membaca, nanti Nabi mendengarkan. Kurang lebih semacam itu. Itu untuk menjaga. Dalam rangka menjaga hafalan para sahabat agar apa yang mereka pernah dengar, apa yang mereka pernah dapat dari Nabi berupa ayat-ayat itu, mereka tetap menghafalkannya atau menyimpannya dalam memori mereka. Meskipun pada saat itu Al-Quran belum dikompilasi menjadi satu buku, namun para sahabat telah berinisiatif, di samping karena ada perintah Nabi juga, untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran bahan yang beraneka ragam. Nah, ini seperti kulit, tulang, pelepah pohon kurma, dan lain sebagainya. Jadi intinya, pada masa Nabi, Al-Quran belum berbentuk buku seperti yang kita temui sekarang ini. Lalu nanti prosesnya bagaimana sampai berbentuk buku, kitab seperti saat ini. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Ya, jadi intinya pada masa Nabi ini Al-Quran memang sudah ditulis, tapi ditulis masih apa istilahnya, mencar-mencar. Ada yang dituliskan di pelepah kurma, ada yang dituliskan di batu barangkali, di kulit binatang yang sudah di samak begitu, untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mungkin bisa jadi ketika ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi sampaikan kepada para sahabat, lalu sebagian sahabat ada yang menuliskannya di kulit unta misalkan. Lalu nanti ayat lagi yang lain, misalkan surat Al-Fatihah turun, ada lagi yang menuliskan di pelepah pohon kurma. Sehingga masih sangat pisah-pisah. Kita bayangkan, andai saja sampai sekarang Al-Quran itu masih berbentuk semacam itu, mungkin kita tidak akan pernah bisa menjumpai Al-Quran semacam ini. Artinya kita juga akan repot untuk membacanya. Ya. Oke, lanjut. Lalu berikutnya adalah sejarah Jam'ul Quran pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini juga mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan dalam satu buku. Sebetulnya belum bentuk buku semacam yang kita lihat sekarang ini. Artinya lebih fokus pada pengumpulan ayat-ayatnya. Jadi sahabat A mungkin punya tulisan surat apa ayat berapa dikumpulkan. Sahabat B punya surat apa ayat berapa dikumpulkan. Nah, dalam melaksanakan misi ini, Abu Bakar memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk mengkompilasi teks-teks ayat Al-Quran menjadi satu kitab tunggal. Lalu berikutnya, ya, kenapa harus dibukukan? Nah ini, latar belakang utama munculnya ide ini adalah karena mulai banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat. Ya, kita bayangkan,
jika pada waktu itu tidak dikumpulkan, tidak dibukukan, ya, tidak dikodifikasikan, dan para penghafal banyak yang wafat, lalu bagaimana Al-Quran itu akan sampai kepada kita? Untuk kumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini tetap dijaga hingga sang khalifah wafat. Oke, setelah Abu Bakar wafat, kumpulan ayat-ayat Al-Quran ini diberikan kepada sahabat Umar bin Khattab, yang kemudian diberikan kepada putri beliau, Sayyidah Hafsah, yang merupakan istri Rasulullah SAW. Ini bentuk Al-Quran yang ada pada masa Abu Bakar ini turun-temurun sampai kepada masa sahabat Umar, hingga akhirnya nanti sampai kepada sahabat Utsman bin Affan. Ya, langsung saja, cara kodifikasi Al-Quran pada masa sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pada masa inilah nanti Al-Quran mulai terbukukan secara lebih rapih barangkali, seperti yang kita temui saat ini. Waktu silih berganti, Khalifah Umar bin Khattab pun terbunuh ketika beliau menjadi imam sholat subuh. Walhasil, kekhalifahan ini digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang khalifah kaya raya yang menjadi inisiator lahirnya mushaf Utsmani yang kita jumpai hingga saat ini. Jadi kita bisa membaca Al-Quran seperti saat ini tidak lain adalah berkat para sahabat. Kalau kita bicara bid'ah, ya sebetulnya pembukuan Al-Quran ini termasuk bid'ah, karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk dibukukan. Yang diperintahkan adalah dituliskan. Ya. Khalifah Utsman memandang perlunya penyeragaman teks Al-Quran. Maka dari itu buatlah satu standar teks Al-Quran yang dikenal dengan Ros Utsmani. Ya, jadi standar penulisannya itu diseragamkan saat Utsman ini menjadi seorang khalifah. Khalifah Utsman pun memberikan perintah kepada sahabat Zaid bin Thabit untuk mengkompilasi Al-Quran dengan satu standar yang disepakati para sahabat, untuk kemudian digandakan lalu disebar ke berbagai daerah pusat kekhalifahan seperti Damaskus, Basrah, dan Kufah, yang hal ini terjadi pada tahun 2024 Hijriah atau 645 Masehi. Jadi setelah Al-Quran itu dibukukan dalam satu kitab berbanyak, lalu disebarkan ke daerah-daerah kekuasaan. Ya. Utsman kemudian memerintahkan para gubernur wilayah-wilayah tersebut, ya, gubernur Damaskus, gubernur Basrah, gubernur Kufah, untuk memusnahkan semua teks Al-Quran yang beredar di provinsi mereka dan menetapkan naskah yang terstandar itulah yang sah untuk digunakan, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi pada saat itu juga terjadi yang namanya peristiwa pemusnahan Al-Quran. Entah bagaimana caranya, mungkin dibakar, ya, supaya Al-Quran itu terseragam, sehingga seluruh umat Islam di dunia ini nantinya mempunyai satu standar kitab yang sama, yaitu standar yang mengacu pada Ros Utsmani atau yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Masuk yang kita kenal saat ini juga sudah mengacu pada Mushaf Utsmani. Ya. Kalau kita jumpai Al-Quran di berbagai daerah, akan mempunyai kesamaan, ya, karena ini sudah terstandar sejak pada masa sahabat Utsman bin Affan. Demikianlah hingga kini kita bisa membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Tiada lain adalah berkat jasa para khalifah yang dengan kreativitas mereka Al-Quran tetap lestari hingga saat ini, hingga akhir zaman. Ya. Jadi pada intinya munculnya kitab suci Al-Quran yang berbentuk buku, berbentuk kitab seperti saat ini tidak langsung ujuk-ujuk turun berbentuk kitab, itu tidak. Tapi melalui serangkaian proses, ya, mulai pada masa Nabi yang waktu itu belum dikumpulkan, ya, masih mencar-mencar, lalu mulai dikumpulkan pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, namun belum sempurna, lalu disempurnakan oleh sahabat Utsman bin Affan,
distandarkan tulisannya yang disebut dengan Ros Utsmani atau Mushaf Utsmani. Oke, demikianlah materi singkat pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti silahkan saudara bisa eksplor lebih mendalam beberapa materi-materi terkait ulumul Quran ini. Antara buku yang saya rekomendasikan adalah tadi yang saya kutip itu buku dari Abdullah Said ya, yang berjudul Pengantar Studi Al-Quran. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa mencari buku ini sebagai buku referensi. Karena saya kira isinya cukup komprehensif ya. Cukup komprehensif dan bahasanya pun nampaknya termasuk mudah untuk dipahami. Oke, saya kira itu untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.